bukan revolusi itu ketika tahun 70-an. Itu terjadi yang namanya rock fever, di mana musik rock ini melanda dunia ya. Pada saat itu ada kecemasan ya, ada kecemasan saya satu sebagai ya katakanlah generasi muda bangsa yang karena saat itu rock itu identik dengan satanik ya, identik dengan kebebasan yang dari kostum, dari rambut yang gondrong, pakaian yang compang-camping atau seperti The Kiss ya, karena lihat seperti setan betul dia tampil gitu kan. Kemudian dengan lirik-lirik yang begitu liberal ya, mengajak manusia bebas tanpa koridor-koridor agama dan sebagainya. Ini membuat keresahan saya. Dan saat itu ini sangat mengejutkan dunia, terutama Indonesia sebagai bangsa yang religius saat itu. Nah, di situ di satu sisi, di sisi lain ya, saya juga membina orkes Melayu yang sekarang dikenal dengan dangdut ya. Ini kalau dangdut nggak di revolut ya, dia akan tergilas oleh derasnya arus rock ini. Oleh karena itu saya lakukan satu revolusi musik. Jadi merevolusi orkes Melayu. Orkes Melayu itu dulu adalah musik rakyat yang dimarginalkan. Dia identik dengan kemiskinan, identik dengan nilai-nilai kampungan, identik dengan katakanlah akustik ya, tidak elektronik gitu. Nah ini yang membuat kalau kita tidak upgrade, maka dia akan tergilas oleh rock yang begitu dahsyat ya. Nah, oleh karena itu revolusi yang saya lakukan pertama di bidang lirik. Orkes Melayu itu dulu liriknya pesimistik. Contoh? Ya, misalnya ini katakan malang nasibku aku serahkan kepada Tuhan, pokoknya kayak gitulah. Kalaupun bercinta ya kamu bahagia, aku menderita, it's okay gitu kan. Itulah lirik-lirik yang identik dengan orkes Melayu saat itu, pesimistis gitu kan. Nah saya rubah menjadi optimistis, misalnya dengan banyaknya lagu-lagu perjuangan dan doa seperti lagu hak asasi, lagu modern, lagu dan sebagainya yang optimistis gitu kan. Itu di sisi lirik. Kemudian di sisi instrumen, tadinya orkes Melayu itu akustik gitu kan, nggak ada elektronik. Saya membuat menjadi elektronisasi di orkes Melayu. Dan yang terutama saya masukkan unsur lead gitar yang dimainkan oleh Richie Blackmore tadi yang menjadi perhatian saya. Lead gitar sama drum. Inilah yang merubah beat dangdut itu dulu mendayu-dayu. Jing teta ta ta ke jing teta kata ta ke jing sesuai dengan liriknya yang pesimistik. Kemudian irama yang mendayu itu saya roja jadi dinamik gitu ya. Musiknya dinamis, kemudian liriknya optimis gitu. Ini dari sisi apa? Kemudian dari sisi performance kita bikin sound system dulu orkes Melayu sound systemnya toa yang bundar itu yang digantung di pohon rambutan. Nah, kayak gitu ya, itu sound system kita. Saya mendengar kawan-kawan saya di control room ketawa itu. Kayak gitu. Kemudian mikrofon kita itu persegi 4 gede gitu kan, pakai sapu tangan dilibet gitu kan. Nah, kalau orang orkes Melayu ini mukanya nggak kelihatan gitu kan, mikrofonnya gede banget gitu kan. Kayak gitulah contoh-contoh apa. Nah kita buat menjadi dengan koreografi ya. Apa yang dipakai rock, mereka gondrong, oke kita panjangin rambut gondrong. Mereka atraktif, oke kita atraktif. Mereka pakai sound system puluhan ribuan watt, kita buat itu sound system puluhan ribu watt. Lighting system ratusan ribu watt, kita buat gitu ya. Nah sehingga tetapi satu hal ya, sense of dangdutnya nggak kita hilangkan. Wah, tapi bahwa di situ ada irama rock seperti lagu Nafsu Serakah ya. Tapi nggak menghilangkan begitu masuk lirik, nggak menghilangkan sense of dangdut itu tetap. Nah jadi kalau orang dengar dangdut sekarang ini ada beat, ada sense of rock, itu sebetulnya satu strategi. Strategi saya bagaimana kita bisa fight melawan musik rock
sehingga bisa berdiri sama tinggi satu level gitu, kompetitif, ya, seperti itu. Itulah yang kemudian Willem Frederik bilang, Roma telah melakukan revolusi musik dengan sonetanya setelah The Beatles. Itu. Bu Roma, ini orang yang berpendidikan tinggi kelihatan. Enggak juga. Tidak juga. Caranya Anda membawakan atau mengeluarkan atau apa yang Anda ketahui mengenai satu hal musik dalam hari Anda dalami sendiri atau Anda baca atau memang sudah merupakan satu yang berkah Tuhan yang satu namanya apa ya, bakat yang memang dari lahir. Ya saya rasa demikian, Bung Peter ya. Saya merasa bahwa ini satu anugerah, satu rahmah, talent gitu ya, yang memang pembawaan kelahiran, sebagaimana orang Barat mengatakan star is born. Jadi, star is born. Jadi bukan bintang itu tidak ditempa. Pada saat itu tapi star was born. Dia dilahirkan. Ya. Kalau kita memutar kembali, A Star is Born ditulis oleh seorang Willem Frederik. Dikatakan bahwa ini adalah satu musik untuk negara-negara mungkin bukan Barat, tapi negara-negara Asia, sesuatu yang mempunyai ciri-ciri India, kalau tidak salah, dan berubah menjadi musik Muslim, katanya. Apakah bagaimana India ke Muslim atau memang apa sebetulnya, atau kita memang kita ada keturunan Gujarat, kita ada keturunan pendahulu kita adalah datangnya dari asalnya dari sebetulnya begini, saya pernah mendeklar soneta as the verse of Muslim, tepatnya tahun 13 Oktober 1973. Soneta Group itu sendiri saya bentuk tahun 1970, ya, sesuai dengan kelahiran saya. Jadi sekarang ini alhamdulillah Soneta sebetulnya termasuk musik grup yang terlanggeng di dunia bersama Rolling Stone gitu ya, dalam usia yang 34 tahun ini. Nah jadi pada 13 Oktober 73 saya declare sebagai the voice of Muslim. Kenapa? Saya lihat musik saat itu, musik apa saja, mulai dari musik orkes Melayu sampai jazz sampai apapun ya, itu identik dengan kemaksiatan. Musik adalah identik dengan kemaksiatan. Musik adalah identik dengan kemaksiatan. Yes, for fun ya, for fun, hura-hura, itu salah satu indikatornya. Kemudian selalu identik dengan minuman keras, drug, ya. Sampai orkes Melayu sama band, kalau band minumnya barangkali brandy ya, yang lebih mahal, tapi orkes Melayu juga mabuk. Minumnya mungkin yang murah-murah kayak ya cap tikus tuak gitu ya. Kayak gitu. Tapi mabuk, itu satu, identik dengan mabuk-mabukan. Musisi kalau nggak mabuk nggak seniman katanya waktu itu loh ya. Kemudian musik juga identik dengan free sex, pergaulan bebas ya, antara penyanyi sama musisi, seperti itu pergaulan. Semua musik identik in the world, not in Indonesia ya. Begitulah ya, sehingga itu meresahkan saya. Saya suka sama musik, tetapi saya juga takut sama Allah. Nah, sehingga di setiap sujud saya, di setiap sholat saya, ya Rabb, seandainya musik ini memperlebar jalan saya ke neraka, tolong hentikan sampai di sini, cabut ini naluri musik anugerahmu ini. Tetapi seandainya musik ini bisa membawa kepada keridhaanmu, tolong bimbing saya ya Allah. Nah, oleh karena itu 13 Oktober 73 saya membuat revolusi musik, dan revolusi iman itu